Nggak ada, hanya yang kayak gini yang ada. Aduh, kayak Halo, mana halo ini? Bang. Biar saya yang jelaskan tentang itu apa tadi itu? Ayat mana tadi? Tolong baca ulang. 1 Korintus 5 ayat Itu 25. satu dua. Ya, coba jelaskan itu gimana. Apa menurutmu itu? Kenapa kalian hina-hina? Kenapa kalian Tunggu ya. menghina kalian? Saya baca. Tunggu. Apa nggak bisa kalian pakai original teks? Apa nggak bisa kalian ganti dengan bahasa Inggris? God, Father, kan begitu tuh biasanya. Lord, kenapa harus Allah? Tunggu. Kenapa kalian nggak pakai versi James KJV, Saya King baca. James Version? Saya baca nih ya. Ini. Tunggu. Kenapa? Kenapa nggak kalian pakai KJV, Lord, Bapa, Debata, Father? Bangkit Bisa kan? lagi. 1 Korintus ayat 25 toh. Ini. Ish, lah. Nah. 1 Korintus 1:25. Nah. Dengar ini saya baca. Ya, coba. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ini Saya tanya artinya dulu begini kepada nih, Anda. Bang. Jangan dulu diartiin, saya belum nanya. Nah, Itu menurut kamu terjemahnya udah benar itu? benar. Oke. Original teksnya bunyinya apa? Ya. Original teksnya bunyinya apa? Original teksnya. Oke, nggak tahu Yang ini. original teks. Hotomoros theos. Yo, silakan Bang Coba Hotomoros diterangin. theos itu artinya sebab kebodohan Allah. Itu yang kalian tulis di terjemahan Dengar lama. dulu. Dengar dulu. Harusnya terjemahan yang betul adalah sebab kebodohan theos. Kenapa Ini Tuhan dengar kami yang dulu. kalian bawa menjadi bodoh di situ? Kenapa? Dengar. Apa yang saya mau dengar dari kamu, kawan? Moros itu artinya kebodohan. Moros theos, sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan theos, atau sebab kebodohan Tuhan, atau apalah. Jangan bawa nama Tuhan kami. Sebab kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami kalian katakan bodoh? Yang bodoh itu kalian. Itu penghinaan, penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Hah? Kamu baca itu original teksnya kitabmu itu, dan Anda baca terjemahan lama. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Coba kau baca terjemahan lama itu. Itu penghinaan yang Kristen lakukan secara terstruktur dan secara lembaga kepada umat Islam. Tapi kalian itu tidak pernah tahu betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Kenapa guru-guru kami tidak bergerak? Karena mereka nggak tahu Bible. Kami yang membangunkan mereka. Wahai umat Islam, di Biblenya Kristen, Dengar Tuhan dulu, Bang Allah Suma. kita Saya jelaskan. dituduh, dihinakan, bodoh katanya. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Bukan cuma disebut bodoh, Tuhan kami juga disebut lemah. Itulah agamamu, agama kucluk, agama penjajah, agama penghina, penista Tuhan. Memang itu agamaku. Kenapa Yesus Tuhan Anda sesat? Nah, tunggu saya jelaskan dulu ini ayat ini. Enggak, jelaskan Tunggu ini. saya jelaskan. Kenapa disebut Allah yang bodoh di situ? Kenapa bukan Theos atau Yesus yang bodoh? Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Dengar dulu saya jelaskan. Ini sebab yang bodoh dari Allah. Berarti kata dari itu yaitu manusia, bukan Allah yang bodoh. Anda yang bodoh. Anda kata Anda yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Sebab yang bodoh dari Allah berarti dari Allah itu tidak ada kata dari di situ. Cak Kangkung, tidak ada kata dari. Tidak ada kata dari di situ. Jangan kau ikut-ikutan kayak penulis Biblemu. Tidak ada kata dari. Mana ada kata dari di situ? Arti yang sesungguhnya berdasarkan dengan yang tertulis, karena kebodohan Theos, kebodohan dari.
Kau buka mata ini, kau buka mata ini ada nih. Ya, Dari. itu apa? Itu bahasa apa? Itu terjemahan tahun berapa itu, Cak Kangkung? Itu terjemahan Buku tahun berapa, Cak Kangkung? Kau buka mata ini. Kau buka mata ini. Itu yang terjemahan bodoh yang dari sudah Allah, dirubah, sebab Cak kata Kangkung. dari Bahlul pemakan babi. Anak tirinya setan. Dari Itu Allah. terjemahan baru yang yang kau bodoh dari baca, Allah. Bahlul. Orang yang Original teksnya kau lihat, Bang Suma, terjemahan seperti Bang lamanya Suma. kau Seperti lihat. Bang Suma, orang yang Karena bodoh dari Allah, kebodohan seperti Allah itu lebih besar. Bahlul anak Bang Suma yang ayam. bodoh. Lihat ini Dari nenekmu Bertu, kiper. ini baca. Ini baca ini. Tahun berapa yang kau baca itu? Kau sudah Tahun berapa yang kau baca itu? nipu, Tahun berapa yang kau baca itu? Allah ini. Bodoh lagi. Bukan Allah yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Tahun Bahlul, berapa yang kau baca itu? Bahlul. Ini Alkitab ini, asli Alkitab ini. Ini Alkitab. Nih. Kau baca ini. Ambil ini. Alpi nanti perbandingkan ya. Yang mana yang dipegang Baca Koten nih. sebenarnya? Aku ambil bibelku yang tahun 300 ya. Tunggu ya. Enggak, baca Alkitab aja, jangan di Bible. Alkitab. Memang Itu yang ada kami- Alkitab. Bible. itu yang kami percaya. Alkitab. Bible lah. Kalau ada Alpi di bawah naikkan ya. Usah ngibul-ngibul kau. Kan Alkitab sama Bible, guys. Langsung bukan kita. Alkitab itu dari bahasa mana itu? Nih. Bangsat Ini. juga kau. Kau Alkitab lihat. itu dari bahasa apa kau ambil itu? Ini. Sampulnya saja Ini sudah dia kalian contek. coba ayat nih. Sampulnya saja sudah Lihat. kalian plagiat. Sampulnya saja Lihat sudah kalian dulu colong. ayat nih. Sampulnya saja sudah kalian curi. Lihat dulu ayatnya ini. Bajingan kalian Ini. lain. Lihat dulu ayatnya ini. Wih. Baca baik-baik. Wih, Sebentar dulu, Bani kau babi. pakai itu ya. Kau pakai itu. Coba kau buka Yohanes 13, kau pakai itu. Yesus Yohanes Tuhan apa berapa? Tuhan? 13, Yohanes berapa? 13. Yohanes 13 ayat 13. 13. Oke. Iya. Ketabok nanti di sini. Biarin. Oke. Yohanes 13. Oke. Baca yang kencang. Ayat berapa? 13. Ah, ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu Mana? itu tepat. Mana Tuhan? Memang Allah guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Ini cepat dia Ada tutup ini. ya. Tunggu dulu. Ini lihat nih. Tahun Lihat baik-baik. berapa? Cepat dia tutup. Dia nggak mau kasih lihat. Ini, lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik ini. Ini. Oke. Ini. Iya, oke. Lihat. Lulus dia di sini nggak apa-apa. Masih banyak. Pakai mata ini, lihat ini. Iya. Tunggu saya baca ulang ya. Iya. Tunggu saya baca ulang. Kamu Iya. menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Iya, lolos. Sebab Nggak apa-apa. akulah Udah cukup guru satu dan lagi. Tuhan. 1 Korintus 4 nomor 10 coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Oke, saya ikut lagi. Bagus dia kalau mau membaca nggak apa-apa. Kalau lu banyak Pak, biarin dulu dia suruh membaca. Nah, kami bodoh. Dengar ini. Yang kencang. Dengar ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif adalah Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, maksudnya ayat ini gimana? Apa yang Coba salah? diulang lagi. Ini. Kenapa tadi? Coba diulang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Enggak, oke. Stop Tetapi dulu. kamu arif Stop dulu. dalam Kristus. Stop. Nah, Siapa yang bodoh di situ? ya, Anda yang bodoh ini. Anda yang bodoh. Bukan Kristus yang bodoh. Anda yang bodoh. Kami itu siapa kami? Ya kita. Siapa itu kita? Ya kamu. Yang percaya ini siapa? Ya kita. Kau percaya nggak ini data? Saya percaya karena ini fakta ini. Berarti kau bodoh. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Buka data itu Bang Andi. Kau yang bodoh.
Ke saya. Emang ini kitab saya. Nah, itu baca, itu baca lebih jelas itu. Tengok, tahun berapa itu Bang Zuma? Korintus 1 Korintus 1 ya, nomor 25. Ada yang bodoh. Ini apa baca? Apa bacanya ini? Ada Apa yang bacanya tidak ini? pahami dari Apa bacanya ini? Coba, apa bacanya Anda ini? harus baca dari Ini apa bacanya? Sebab kebodohan siapa? Udah Allah. Sebab kebodohan apa ini? Mana kata darinya di sini? Anak monyet. Mana kata darinya di sini? Mana? nya ada ini. Mana? Ini. Kamu anak Sebab- manusia ini, coba lihat baik-baik. Sebab kebodohan Bang siapa Suma ini? anak manusia ini. Anak monyet. Anak jin. Coba, apa ini tulisannya ini? Anak manusia, anak nenek moyang ini. Nih, ini. Anak Lihat. monyet. Ini anak monyet. Coba, sebab kebodohan apa ini? Bibelmu ini? Ini siapa nama Tuhan ini? Ini Korintus ini. Ini satu Korintus ini. Dari Bibelmu ini. Nih. Ini Bibel. Bukan di umur Suma. Ini lihat baik-baik Ini Alkitab Bibel. kami. Ini Itu Bibel. bukan Alkitab kami itu. Iya. Bukan Alkitab kami itu. Apa itu? Apa Ini. itu? Ini Matius. Kitab apa itu? Coba tunjukkan kitab apa dulu itu. Nih. Kitab apa dulu? Ini perjanjian apa ini? Perjanjian apa ini? Perjanjian Hancur. Anjar nggak Iya. ada kami kata Nih. Anjar itu. Ini tahun Perjanjian berapa? kata Anjar itu nggak ada. Ini dari mana ini? Lembaga apa ini? Lembaga Bibel Indonesia. Tahun berapa? Nih. Tahunnya tuh. Kentaran tahunnya enggak? Nggak Nih. ada itu. Nih, Ini nih. yang asli ini. Lihat ini Nih. Bang Suma. Biar saya kasih jelasin. Ini Nih. yang asli ini Alkitab ini. Ini. Ini apa Ini ini? Alkitab ini yang asli. Ini palsu. ini. Ini palsu. Ini palsu. Iya. Kenapa bisa palsu ini? Nah, ini cetakan dari Bibel. Lembaganya. Karena ini. itu bukan Alkitab kami itu. Itu Alkitabnya Bang Suma itu. Ini Alkitab kami yang jelas ini. Dengar baik-baik ini Bang Suma. Gimana ceritanya? Jangan Siapa? kau- Saya Bang Suma bikin Jangan sendiri nih. kau susu pintar di situ. Ini Ini Bang Suma lihat ini, bikin. baca ulang ini. Ini Bang ayat Suma yang ini bikin. pasti anak SD mengerti ini Bang Sum. Anak SD saja mengerti ini Bang Ini Sum. Bang Coba Suma lihat. yang bikin rupanya. Ini Bang Suma yang Alfi bikin. naik, ini. Alfi naik. Ini. Itu Nih. Bang Suma yang bikin itu, Bang Suma. Saya yang bikin ini. Saya yang Iya, bikin. Bang Suma. Saya yang bikin karena ini. Bang Suma yang pegang itu Alkitab. Ini bukan Alkitab kami tuh. Ini Alkitab kami yang ini. Yang ini asli ini. Yang ini. Berarti ini saya yang bikin. Lihat baik-baik ini Bang Suma, lihat baik-baik ini. Biar saya kasih tunjuk semua ini. Lihat ini, lihat ini. Ini. Ya ini Ada ini semua apa? Ini apa ini rupanya? Apa ini? Apa ini? Tidak tahu Anda Ini yang apa ambil sembarang Alkitab, Ambil yang terjemahan Alkitab orang. Ambil sembarang gitu. Iya. Mau kutunjukkan lagi yang tahun berapa lagi mau kutunjukkan? Oh, biar kau tunjukkan semua. Ini cuman Alkitab kami, cuman satu ini, cuman satu ini Oh, buktinya. tidak pernah direvisi kitabmu, enggak pernah. Ini yang Nggak pernah? kami imani. Ini yang kami percaya. Ini Alkitab kami. Ini itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Coba perlihatkan tahunnya. Nah, ini ada tahunnya. Ya coba Tunggu. tahun berapa? Ini, Tahun? lihatin. Ya lihat coba tahun berapa? Ini. Tahun berapa kok ini? Sebut. Ini baca ini Bang Suma, baca ini. Iya, saya baca nggak bisa. baik-baik ini. Sebut aja tahun berapa di situ. Di sini. Lihat, ini sudah jelas semua ini. Iya, tahun berapa di situ anak jin? Ini. Tahun Lihat. berapa? Biar Bang Suma yang baca sendiri nih, biar Ya saya nggak yang bisa lebih baca, jelas ini. kecil begitu, tinggal kau sebut. Kalau Tahun berapa? Anda kalau nggak bisa baca tidak akan mungkin itu Yesus Tuhan. Besarin Tidak beliau akan ini mungkin anak kasih jin, tema ini, kayak gitu. anak jin pohon. Mana tahunnya lihat? Mana tahunnya? Mana tahunnya? Ya, kotor sekali tuh kukumu itu. Ini. Iya, habis dari pendeta, habis Tunggu. dari gereja. Coba kau lihat di Mana awal buku, tahunnya? di awal buka. Tahunnya mana? Di awal sampul ada tahun itu. Ya, paling depan.
Jangan pula kau buka pakai kaki, nanti kau kayak silo gila. Mana coba. Tahunnya, susah kan. Pakai kaki betulan dia. Tahunnya Cak Ayu paling Udah kelewatan, depan. udah kelewatan. Tutup aja Sudah dulu, kelewatan, tutup. sudah kelewatan. Itu di bawah gambar bulat tadi. Nah, tahun berapa itu? Assalamualaikum. Sama. Habis terakhir Izin nanti. Alfi. Buka. Alfi kan pegang LAI Terus juga nih. tutup. Biar dulu, Alfi, Bibelnya biar dulu, tutup. Alfi. Tutup bibel. Nah, itu biar tahun dulu. berapa di situ? Tahun berapa? Gak ngerti baca dia. Nah, itu ada. Nah, apa itu? Tahun berapa? Nah, tahun berapa itu? Itu ada tahunnya. Tahun berapa itu? Yang kau sudah pegang, Cak Ayu. Di sini nggak ada Gak tahunnya, ada Pak. ya? Coba buka. Iya. Tutup dulu, tutup di luar, tutup. Tutup kitabmu di luar, sampulnya paling luar. Waduh, sudah dibungkus dia. Sudah dibungkus, ada di dalam. Sudah dibungkus. Nah, Izin itu boleh apa itu? mengarahkan? Gimana? Apa Diarahkan salahnya? aja Itu apa coba. tertulis? Terus apa salahnya itu? Iya, saya lebih tua ini bibelnya. Tahun yang ada di tangan saya ini itu kami nggak percaya itu. 19 Kalau Allah itu ini. bodoh. Kitab yang ada Malam di kami itu ini tahun 1962, lebih dulu ini daripada buku mantramu tadi itu. Paham kau? Hah? Berarti yang kau pegang itu hasil revisian. Ini lebih tua ini. Di sini dikatakan Enggak, bahwa Belum lahir sebab bapakmu. kebodohan. Bapak mamamu belum lahir itu Bertu. Bapak mamamu belum lahir itu Bertu. Paham kau? Ini disebutkan di sini nih, tuh. nenek kamu itu Sebab- belum lahir juga itu. Sebab kebodohan nih. Itulah agamamu. Agamamu itu begitu, agamamu tuh. Menghina Tuhannya umat Islam tuh agamamu. Itulah kerjanya agamamu. Tahu kau? Kami nggak hina Udahlah, agama udahlah. orang lain. Udahlah, kau cebok dulu pakai air Nah. 1 sendok kalau gitu Nah, baru kau ngomong. jangan kau omong sembarang. Silakan Dinda Alfi, Sekarang disadarkan Alfi. orang gila anak Tidak sama jin ini. seperti Silakan Alfi. disadarkan. Diam dulu dia. Ini Diam anak dulu. jin yang butuh disadarkan. Silakan. Alfi, sekarang langsung yang terakhir aja. Nggak ada Alfi. batas. Diam dulu kau, woi. Ini ada tahunnya. Tahun berapa dulu Alfi? Diam. Ini Alfi cetakan terbaru LAI tahun 2023. Seharusnya Bang Bertu itu melihat tadi Bang Zuma menampilkan bahwa itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga yang dicetak pada Jalan Salemba Raya. Bang Zuma boleh perhatikan lagi tuh bukunya. Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Kantornya masih sama kok Bang Bertu. Lalu berbicara soal tadi 1 Korintus 1:25 ya. Kita buka aja dalilnya. Kita ke 1 Korintus 1:25. Mau mencari kata dari kan? Nah, di sini 1 Korintus 1:25 memang di terbitan paling muda LAI, di sana ada kata dari, sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia yang lemah. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam website Alkitab Sabda 1 Korintus 1:25, kita pergi ke naskah-naskah kuno ya, naskah-naskah kuno, kita ambil aja deh terbitan tahun 1853 nih. Casberry ya. Apa yang dijelaskan di sini? 1 Korintus 1:25. Adapun kebodohan itu terlebih bijaksananya daripada manusia. Nih, nggak ada kata darinya. Terbitan tahun 18 Bang Bertu, gimana Bang? Itu Terbitan Alkitabnya LAI Anda. 1853. Itu Alkitabnya Anda. Ini lihat baik-baik. Oh ini. enggak Bang, ini Bible Anda yang diterbitkan pada tahun 1853. Ini lihat ini. Ini. Ini dia. Mana kata darinya? Ini.
Lihat ini kata dari ini. Ini. Iya, Anda kan yang Anda pegang itu terbitan LAI pada tahun 1974, terbitan pertama TB baru, Nah ini yang kami terjemahan percaya baru. sekarang ini. Ini yang kami percaya ya. Ini yang Iya, kami imani. aku nggak peduli sama kepercayaanmu. Sementara kitabmu Itulah- itu terjemahan ini ya. Ini Iya, terjemahan itu setelah Alkitab yang dipegang kamu. Bang Zuma. Bang Zuma tadi Itu memegang Alkitab kamu, Bible. bahwa Allah Ya. kamu tuh Allah yang bodoh. Oh enggak, ini kitabmu. 1 Korintus itu kitab siapa emangnya? 1 Korintus ini kitab siapa? 1 Korintus 1:25 ini kitab siapa? Gini aja deh Alpi, ambil original teksnya, bener nggak ada kata Allah di sana itu aja deh. Biar dia Oh, enggak ketapok ada. aja deh. Kalau kita pergi ke original teks enggak ada. Original teks Enggak ada aja. kata Allahnya. Di Greeknya berbunyi hotido moron ya tu teos. Yang adanya teos daeng ternyata. Enggak ada Allahnya, enggak ada Allahnya. Ini Dulu, Gimana original tuh? teks dibaca bro, lu diam dulu. Ini Diam dulu. Alkitab. Bisa nggak lu diam dulu? Kalau nggak lu diam, gue turunin nih. Lu diam dulu. Ini original teks. Kau Iya. tuh. Hotiho moron to teo sopo teron ton antropon estin kaito astenes to teo dan seterusnya. Gak ada kata Theos. Allahnya. Coba Theo diterjemahin ke Indonesia coba. Theos ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bentar ya. Theos. Theos itu artinya Tuhan. apa salahnya? Tuhan, Deng. Biar tuh menurut kamu Tuhan. terjemah yang kau pegang itu betul atau salah? Betul ini. Ini yang Kalau ini yang dan yang betul. Ini kiper yang lah. benar ini. Ini yang benar ini. Original teksnya apa bunyinya? Original teksnya Anak bunyinya SD apa? saja tahu. Bun. Anak Aduh, SD ya saja Allah, tahu. Ini anak benar-benar. Inilah risikonya kalau keseringan makan babi nih nggak ngerti-ngerti. Susah Anak memang. SD saja tahu Alkitab ini. Ini masih ada buktinya ini. Karena kau lebih percaya terjemahan daripada original teks. Ini. Buktinya masih ada. Ini, Itu bahasa lihat Indonesia baik-baik. kau pegang itu, bahasa Indonesia kau pegang itu sumber ngambilnya dari bahasa apa? Ini bahasa Yunani ini. Original teks Bible kamu bahasa apa? Ini bahasa Yunani ini dari bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunaninya isi itu apa bunyinya bahasa Yunaninya? Enggak diterjemahkan bahasa Yunani. Ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya udahlah. La Gempung, La Borotimo. Wih, sakit kali kepala, sumpah. Sakit kepala menghadapinya. Dasar otak bocor anak jin. Kurang-kurangilah minum Coca-Cola, teman-teman Kristen. Isi kepalanya gas semua itu. Disuruh unjukin tahunnya nggak mau gitu loh. Bang Zuma pegang yang tua itu 1862 1962. Dasar memang kepalanya kosong, nggak ada isinya, cuman dedak yang ada di dalam. Sebenarnya juga TB 2023 juga salah. Kenapa ada kata Allah di sana itu aja sih? Mau ada dari kayak mau enggak kayak. Ngapain pakai kata Allah di situ? Apa urusannya coba? Kenapa sih menghindari kata Theos gitu loh? Kenapa ini oten-oten ini ini menghindari kata Theos? Kenapa dia tidak mencintai original teks? Kenapa harus menipu menerjemah itu intinya kan? Di sana Biar sebenarnya. nggak kelihatan pagan, paman. Nah itu dia. Oke, Hombing Kristen Muslim, Hombing. Marolok. Marolok. Apa parolo gitu? Tuduk kuheang.
Rojar. Marolo wa bercanginam sadu nasudi. Kau ingat Alang mati Tanggul Mahong canginam. Ayang. Bukan aja, Bang. Amang tahe. Rojan bego. Nah, berkata kotor dia. Apanya kayak gitu? Ah, ini. Rasmi si halo. Aduh, rusak. Ratu tua se Tapanuli Utara. Si borong-borong Ratu tua Rasmi si halo. Kalian. Mau datang besok. Silakan Ibu Ratu tua, silakan. Ya, selamat malam. Wih, berdengung suaranya. Pakai sound Wih, cut pakai dia. sound. Karena dia sekarang. Widih. Wih, berapa frekuensi itu? Ngeri ya. Ada kemajuan sekarang itu ya. Kemunduran itu, bukan kemajuan kayaknya. Tadi sore nggak ada dia. Tadi sore sempat aku diskusi sama dia nih di roomnya inspirasi. Gimana. Coba bunyikan lagi sedikit lagi. Pengen kita lihat. Ko. Karasmi. Buka mic-nya Karasmi. Ya, Itu kebanyakan ekonya. Jadi suara kata di sana tuh kemasukan semua tuh. Dengar suara kata tadi kan? Itu dikurangi dulu ehonya. Suara katanya masuk itu. udah. Enggak, coba diam tapi buka mic-nya. Coba. Coba diam tapi buka mic-nya. Karasmi, coba. Udah. Ah, kan masuk suara kodoknya. Jangan kau disemak-semak. Masuk suara kodoknya. Ayolah, Kak Rasmi. Mau bahas apa kita Kak Rasmi? Di sini ada guru-guru Alfi nih. Ada Bang Kaisar, ada Bang Suma, ada Bang Handi. Gimana? Topiknya kenapa sesat? Yesus kan memang Tuhan. Oke, apa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Silakan. Kak Rasmi, Ya, apa tadi kau bilang? apa bukti berdasarkan dalil yang tertulis dan apapun itu tentang bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Silakan. Jawab Rasmi, karena dia pernah dikandung dan dilahirkan. Itu buktinya. Jawab. Yohanes 1 Nggak apa-apa, nggak masuk suara kodoknya, nggak apa-apa. Buka aja mic-nya, nggak usah malu. Kami tahu kok, Anda tuh lagi menggunakan sound card. Nggak masuk suara knalpot pula, nggak masuk suara kodoknya, aman. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Oh, berarti Ya, Yesus, jadi berarti Yesus manusia. di situ dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, yang artinya Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Berarti Tuhanmu manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Ya udah cukup, selesai. Dia nggak membuktikan Yesus Tuhan, tapi diam. Dia tidak buktikan Yesus Tuhan, tapi dia buktikan Yesus manusia. Jadi lain ditanya, lain dijawab. Ya beginilah kalau kebanyakan minum tua, gitu DLP. Gini, dengar aku baca ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Jadi di sini ya firman adalah Allah ini telah menjadikan segala sesuatu. Berarti Dia menciptakan juga gitu ya. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Ini membuktikan Yesus manusia, dia nggak buktikan Yesus Tuhan.
Firman itu adalah Allah. Di sini saya belum baca firman menjadi manusia. Yang saya bilang, yang saya baca Yang firman diminta itu ini adalah Allah. pertanyaannya, Boras. Siapa sih namanya ini? Pertanyaannya, mana bukti? Jadi begini Woi, dia. Jadi begini. pertanyaannya mana buktinya Yesus Tuhan? Begitu pertanyaannya. Buktinya di situ, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Berarti Kita nggak membahas Allah siapa, kita buktikan Yesus itu Tuhan atau menjadi bukan. manusia, sebelum menjadi manusia, Nggak firman ditanya itu. Allah. Bukan itu yang ditanya. Aduh, Alpi, ini orang ini buang aja deh ke laut dah. Tuh, orang mabok nih naikin. Ya apa jawab apa? Disuruh buktikan Yesus Tuhan, dia buktikan Yesus manusia. Itu di bawah ada yang namanya Iman Partaonan Hasibuan. Izin naik host katanya. Mungkin dia dari saudara Kristen ingin membela imannya. Naik. Dari tadi bukan terhitung itu. Dwinatur dia tuh. Mas Pandi naikin loh. Dwinatur dia, Aku nggak ada masuk. ruh di situ. Naikin. Kebanyakan gua nggak bisa lihat yang mana. Iya banyak kali nih yang minta permintaan naik nih. Sama aku belum dibikin jadi moderator. Tadi katanya mau dibuat tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Salam. Selamat malam kawan-kawan. Ini terkhusus ini Ustadz. Ditanya dulu, Bang Iya, Muslim, iya, Anda iya. Muslim ya, Bang? Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh, nggak usah syahadat, Bang, tinggal iya gitu loh. Saya Muslim bang. Iya, silakan, Bang. Saya ini aja satu aja sarannya aja nih bang. Terkhusus sama Guru Nda Zuma ini. Karena saya melihat di akun-akun lain sudah banyak yang menyerupai akun Zuma, bahkan membuat nama Zuma, ada Zuma AS. Jika kita sebagai pemirsa ini banyak terbodohi ini di sana. Kita menduga mereka itu sebenarnya bukan Bang Zuma gitu. Dan pengikut di akun itu juga saya lihat banyak gitu. Saya khawatir, yang dikhawatirkan kita sebagai umat muslim, sebagaimana ayat Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Intinya ya harus antisipasi juga lah kawan-kawan terkait akun-akun Bang Zuma. Ini patriot kita ini. Itu aja. Makasih, Bang. Serius, ini sangat serius saya perhatiin di sana, sangat ini kali di sana. Iya. Makasih. Bang Yuma izin masih monitor kah? Ada pertanyaan dari non muslim ini, tapi ingin dia menyimak begitu. Pertanyaannya, apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern sekarang? Pertanyaan kedua, apakah Kristen bisa atau boleh membaca Al-Quran? Bang Juma monitor nggak? Naiki saja, naiki. Janganlah, siapa sih nama akunnya? Ada nggak yang di bawah akun R? Naikkan dong akun R. Halo. Ya nanti dijawab Bang Juma ya. Itu ya, ditunda dulu. Bang Juma menjawab mungkin. Silakan dulu yang lain. Sebenarnya sih saya bisa menjawab ini, tapi karena ditujukan ke Bang Juma. Boleh saya nanya? Boleh saya nanya nggak, Bang Han? Muslim Kristen, Bang? Kristen. Oh ya. Ini pertanyaannya, Bang. Apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern sekarang? Jadi aku mau nanya boleh nggak? Oh silakan kalau mau bertanya. Iya. Bang,
kalau ini benar nggak? Kalau bahasa Arab itu bahasa surga, betul nggak? Jadi aku nanti pertanyaannya berangkat dari jawaban abang, betul nggak? Iya. Betul nggak bang? I tambah Y tambah A. Iya. Oh, oke. Jadi gini, pernyataan mengenai bahasa Arab itu adalah bahasa surga itu ada di mana? Seandainya ada di Quran, berarti sebelum Quran hadir itu, berarti orang-orang yang sudah berbahasa Arab sebelumnya, pertanyaan aku, mereka tahu nggak kalau itu bahasa surga gitu. Lalu setahu aku ya, bahasa itu kan berkembangnya tuh memang karena Yang nanya kok harus tahu kayak jawab gimana sih? enggak, ini nanti memang ada pertanyaan yang abang harus jawab. Menjawab sendiri kan, loh. enggak, bukan. Kalau yang itu abang jawab yang tadi, yang kalau misalnya Gimana sih? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Kalau bertanya itu apakah benar di dalam nanti di surga atau di jannah itu adalah bahasa yang dipergunakan bahasa Arab, dijawab oleh muslim, benar. Mestinya pertanyaannya, mana buktinya? Begitu. Ini kau yang bertanya, kau yang memberikan pengantar yang panjang begitu. Gimana sih? Bisa nggak sih itu bahasa Indonesia dipersingkat, dipermudah begitu? Jadi dalam kehidupan surga ya banyak kok digambarkan melalui Al-Quran, misalnya mengenai keindahan, makanan hingga minumnya. Beberapa riwayat mengatakan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Gitu loh. Gue banyak artikel ke dalam buku fikih juga, bahasa Arab, bahasa surga. Gitu loh. Jannah, bahasa surga. Alpi dapat nggak? Alpi dapat nggak? Iya, hadir. Bisa, Gimana? bisa melihat argumentasi ya, di surga itu bahasanya bahasa Arab. Oh, Alfi Ya, buka. pernah enggak, Alfi belum cari. Cuman Alfi pernah dengar riwayat dari salah satu perawi ya. Ibnu Abbas itu, Imam Ibnu Abbas. Imam Tabrani. Oh, Ibnu Abbas juga ada ya. Tapi yang Alfi tahu sih dari riwayat Iya dah. Tabrani nih, bahwa Rasulullah Bahkan itu Nabi Muhammad bersabda nih, bahwa Nabi Muhammad bersabda juga itu, bersabda, aku mencintai Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa surga. Nah, Gitu gampang sekali menjawab itu pertanyaan-pertanyaan zaman Patimura itu. iya, itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga. Masya Allah. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena merupakan bahasa pertama yang diucapkan lidah beliau, termasuk pula adalah wahyu yang diterima dari Jibril. Jadi bahasa Arab begitu. Nggak mungkin bahasa Yunani, nggak mungkin. Kagak mungkin Yunani, nggak mungkin. Kagak mungkin di surga itu ada Theos. Kagak ada itu. Pertanyaan-pertanyaan itu zaman-zaman Fatimura itu. Aduh ya Allah ya Karim. Itu titipan, itu barusan pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Tahu saya itu. Dikatain Ini ya. dongeng nggak tuh? Iyalah. Nah ini tadi ada pertanyaan juga nih. Banyak udah monitor belum nih? Apakah ajaran Bible itu? Ini harus dijawab karena dia seorang Nasrani, dia ingin belajar Islam, tapi beliau nggak mau naik. Saya nggak usah menyebutkan namanya. Beliau sangat apresiasi dengan Banyuma kita semua di sini bisa menjelaskan masuk akal, ilmiah, logis begitu. Apakah ajaran Bible itu masih relevan dengan era modern ini? Kalau saya menjawab tidak. Apanya yang relevan? Ya, di zaman modern ini gitu, tentu kita manusia ini makhluk sang pencipta yang paling sempurna, diberi akal. Coba kita mau melangkah saja, kita bangun. Bible mau ngapain kalau kita bangun? Apa yang diajarkan Bible saat kita bangun?
Agama Islam lah yang mengajarkan. Kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa menikmati dunia ini. Terus diperintah untuk langsung sholat 2 rakaat sholat subuh. Bible ngapain? Enggak. Terus Al-Quran mengajarkan untuk hablum minan nas. Ya kita berhubungan, bersosial. Hablum minallah. Bible ngapain? Enggak. Kita disuruh beraktivitas, beribadah, bekerja ibadah. Bible ngapain? Enggak. Jadi apa yang relevansinya sekarang? Apa kontribusinya Bible di zaman sekarang? Ya perlu mari kita uji. Ini memang panjang sih, tapi perlu orang yang pandai bahasa Indonesia. Anda misalnya seorang Kristen ya yang bertanya ya. Anda ingin, ini sering saya kemukakan, Anda ingin kawin. Di Bible itu nggak diajarkan cara kawin. Bagaimana caranya mempertemukan antara ada pengantin laki dan perempuan. Cara-caranya seperti apa sehingga Anda sah di mata Sang Pencipta adalah suami istri. Ya semua oleh diskresi oleh Bapak Gereja. Kalau di Islam jelas ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW. Jelas ada ijab kabul, ada laki, ada perempuan, ada pengantin baru, ada mahar dan seterusnya begitu. Hukum perpajakan misalnya, Al-Quran sangat jelas menjelaskan di sana. Terus jual beli, hukum perang. Jadi mohon maaf, di Bible nggak ada yang bisa dijelaskan di sana. Nggak bisa, saya belum menemukan. Oke, Bang Handi izin, ini ada Ya. 3 orang yang naik, saya sapa dulu mungkin. Ya silakan. Bang Gabriel sama Hotma Uli, Kristen atau Muslim? Bang Erik, Papi, Muslim. yang mana yang Muslim? Megan. Semua Muslim. Bertiga ini Muslim semua. Enggak, Kristen Oke. semua. Oh, Hotman Kristen ya. Izin yang Muslim standby dulu ya, sudah larut ini, sudah tengah malam. Kasih naik teman-teman Kristen. Yang Muslim tolong pengertiannya dulu. Silakan Bang Hotman. Oh, Hotma Uli. Ya. Temanya tadi Yesus Tuhan, Anda sesat gitu. Iya, silakan Bang. Silakan ditanggapi. Sesat enggak Kristen itu kalau Yesus menuhankan Yesus? Silakan Bang. Enggak. Karena Ya, ada silakan tertulis ditunjukkan. di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 dia. Kenapa dengan Yohanes 13:13 abangku? Kamu membilangkan aku Coba saya guru dan maju. Tuhan. Oh berarti Yesus itu waktu dia hidup dia guru, dia juga Tuhan ya Bang? Iya, dia imam sebagai karena udah menuju sebagai Oke, manusia. baik. Coba Anda jelaskan kapan dia menjadi guru, kapan dia menjadi Tuhan, Bang? Semenjak dia udah berumur mengajar di Bait Allah, dia umur 30-an. Waktu dia masih bayi sudah guru nggak dia? Belum, karena di Belum. Waktu dia menjadi bayi sudah sebentar. Waktu bayi, dengerin dulu, Bang. Dengarlah dulu, Pelan-pelan. kau ngomong. Sedang-sedang, Bang. Ini sedang-sedang nih, dengerin. Waktu jadi bayi sudah guru kah dia? Belum, karena Belum. Cukup. Iya, jangan dulu, ntar dulu. Waktu bayi sudah Tuhan kah dia? Udah. Jadi bayi sudah Tuhan. Udah. Belum jadi guru. Belum, karena umur 30 tahun pada masa zaman Yahudi baru dikasih dia mengajar kita. Oke, baik. Jadi duluan dia menjadi guru, menjadi Tuhan, baru menjadi guru gitu. Iya. Oke, siapa yang melantik dia jadi guru? Dia kan ada tuh nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia sekolah nggak dulu supaya dia menjadi guru, dia sekolah atau bagaimana? Itu enggak, itu kan dia sebagai imam guru. Dia kan mengajar murid-murid. Oke. Berarti sejak bayi dia sudah jadi Tuhan ya? Iya, udah. Oke. Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oh, jadi sejak bayi dia sudah maha kuasa. Udah di apa dari malaikat kok, malaikat Gabriel yang Kok jadi malaikat sih, kita ngomongin Tuhan kok malaikat lu bawa-bawa? dari malaikat Gabriel dia diunjuk kepada Maria. Malaikat Gabriel ngapain? Nganterin Tuhan.
Gabriel nganterin Tuhan ke rahim Maria gitu. Gimana? Yang bahwasannya yang lahir dalam rahim Maria itu adalah Tuhan. Oh, jadi Gabriel mengatakan yang dilahirkan Maria adalah Tuhan gitu. Malaikat Gabriel, malaikat. atau malaikat Maria bukan tahu nggak? Maria tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan? tahu, udah dikasih tahu malaikat. Oke, berarti Tuhannya Maria yang mana waktu melahirkan Tuhan? Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria belum apa, Tuhan Yesus itu juga karena dia belum wujud. Enggak, saya tanya baik-baik loh. Kang, Anda tadi mengatakan Maria tahu kalau Maria melahirkan Tuhan, kan betul ya? Iya. Ya, berarti Tuhannya Maria siapa waktu melahirkan Tuhan? Ya. Tuhan Allah. Bukan anaknya. Bukan, karena belum wujud dari manusia. Tadi lu bilang tadi udah bayi jadi Tuhan. Gimana sih? Anaknya Maria itu adalah Tuhan menurut kamu? Nah, benar nggak? Ya. Ya, Tuhannya Maria siapa waktu melahirkan Tuhan? Bapak Allah. Oh, berarti anaknya Maria bukan Tuhan kalau begitu. Yang benar yang mana sih? Malaikat belum mengasih tahu sama Maria kok. Kamu nggak usah takut. Yang ada di rahimmu adalah Tuhan. Iya, artinya kalau Maria melahirkan Tuhan, mestinya Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Betul? Betul. Ya, betul. Jadi Tuhanku adalah anakku. Betul? Iya. Nah, jadi Maria merawat Tuhan. Betul? Betul. Karena Tuhanmu waktu bayi belum bisa nyari makanan sendiri. Masih membutuhkan pertolongan ibunya. Betul? Betul. Betul. Jadi Maria pernah merawat Tuhan. Betul? Sebagai kemanusiaannya. Loh, kok kemanusiaan bukan Tuhan? Tuhan jadi wujud sebagai badan manusia. Ini anaknya Maria ini manusia atau Tuhan sih? Tuhan. Ya udah, ya artinya Maria merawat Tuhan. Betul? Betul. Betul. Maria menyusui Tuhan. Betul. Ya. Kalau Tuhan lapar, Maria memberi makanan kepada Tuhan. Betul? Betul. Sebagai manusia. Lah, kok manusia? Kalau sekarang aku nanya dulu, bisa nanya? Ntar lurusin dulu. Kasar maju dulu, kasar. Pusing kepala aku dulu. Bisa nanya? Ya Allah, nih anak. Bisa nanya? Ini Atau kalau abang ini urusan. Baru bayi, belum jadi 30 tahun. Taruh dulu. Enggak, aku Tarik dulu. nanya dulu satu. Kapan kalau Tuhan Allah Muslim yang hidup dia dari mana kalian tahu Tuhan Allah yang hidup lalu kalau Allah dari Islam? Apa pertanyaannya? Dari mana kalian tahu Allah itu hidup dari dalam ajaran Al-Quran? Tuhan yang hidup. Allah Dia Subhanahu percaya wa taala ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup, berarti Allah itu hidup. Tapi hidupnya nggak seperti manusia membutuhkan. Kau bertanya baru kau nyong ngeroceh. Sama kau tadi itu juga sama aku. Aku lagi jawab, kau tanya-tanya lang. Ya, sekarang lu maunya apa? Tuhan apa Muslim itu yang Allah yang hidup dari mana kalian tahu? Ya hidup karena nggak pernah disalib. Udah, jawab pendek aja. Hidup karena nggak pernah mati kayak Tuhan mau disalib. Selesai. Percepat aja. Ayo cepetan. Berarti kena prank itu. Kena prank Tuhannya. Yang mati disalib Tuhan atau siapa itu? Yang mati disalib. Kemanusiaan Yesus. Berarti dia bukan Tuhan. Waktu disalib dia bukan Tuhan. Kan dia bangkit. Belum bangkit, mati dulu. Buru-buru bangkitin 3 hari loh itu. Mana bisa manusia bisa bangkit gitu aja. Siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Raja Romawi, tentara Romawi. Siapa yang menciptakan Raja Romawi? Tuhan. Tuhan. Jadi pencipta dibunuh oleh ciptaannya. Iya, karena Tuhan Yesus mengaku Tuhan. Iya katanya.
Ya Allah. Aduh sakit ini. Pi, maju Pi ah, pusing gua. Tadi dia bertanya, apa tadi pertanyaannya Pak Hotma? Ini kalau dari Muslim Tuhan yang hidup, Ah. dari mana kalian jalannya tahu Tuhan Allah? Kalian Tuhan Allah yang hidup. Allah itu bukan hanya Tuhan yang hidup, Pak Hotma, tapi maha hidup. Pak Hotma coba buka di Al-Quran surah Ali Imran ayat kedua. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang kedua. Di sana kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi mengurus seluruh makhluknya secara terus menerus gitu. Coba Jadi kalau jangan turun jangan nanti- buka Bible terus, coba buka Quran sesekali biar lurus. enggak, kalau dia nuzul nanti turun pada datang ke kiamat hari terakhir, dari mana kalian bentuk tahu dia Tuhan kalian? Allah itu yang menciptakan hari kiamat, Pak. Iya, dari mana kalian tahu mana Tuhan kalian gitu nggak nampak dia nanti bahwasanya banyak Oh. nanti iblis Tuhan. Nanti Yang mana Tuhan kalian ini nanti? di alam barzah atau yang disebut sebagai alam kubur, sebelum kami menghadap kepada Allah, kami dipertanyakan dulu oleh malaikat, man rabbuka. Nanti di sana tuh kalian berkelik lidah gitu. Udah abang kenal dia? Kalau kami mengenal Allah dari Al-Qur'an. Allah itu ahad. Allah itu satu. Iya, wujudnya udah kalian kenal. Kayak mana nanti kalau zat dia berbentuk batu, aku Tuhan katanya. Setan sana pun Allah itu enggak, dia dipengaruhi Roh Kudus, nggak apa-apa. Makanya bahasa dia kayak gitu. Aku hargai. Roh Kudus Anda memang kayak gitu. Di Muslim mana ada Roh Kudus? Ruhul Kudus itu bahasa Quran. Sementara di Biblosmu itu pneuma hagion. Pneuma itu hantu, hagios itu suci, hantu suci. Paham Anda? Jangan jangan memaksakan saya untuk membahas Bible Anda. Anda membawakan dalil. Nggak sampai Fi, nggak sampai Fi ilmunya Fi, nggak sampai ilmunya Fi. Ketinggian Pi, Bang Andi nih, ketinggian Bang Pi. Andi. Ketinggian Pi. Hati-hati Hotma, nanti ku Yunani parah nanti. Ketinggian lu Pi, nggak nyampe ilmunya. Ini anak sedeng ini. Bro, wujud Tuhanmu laki atau perempuan? Bro, wujud itu kan kalau kita ada. Kalau wujud itu kan maunya dia kelihatan. Nah, wujud Tuhanmu laki atau perempuan, Bro? Laki. Tinggi badannya berapa? Apanya? Tinggi badan. Ya itu udah lain cerita, nggak ngukur badan. Siapa suruh lu bilang laki? Siapa suruh lu bilang laki? Gitu loh. Orang Muslim aja Lahir tanggal berapa? Taruh lu, oi. Laki ini lahir tanggal berapa Tuhanmu? Oi, lahir tanggal berapa? Siapa suruh lu bilang berwujud? Laki pula lagi. Tahun berapa ya lahirnya? Inilah resikonya kalau makhluk itu lu bilang Tuhan. Nah, banyak pertanyaan kan jadinya. Kalau Islam ditanya, tinggal Isa kami misli Isa yang tidak ada yang serupa. Wujud itu artinya ada. Wujud itu bahasa dari Al-Quran ada. Bukan ada karena harus dilihat dengan mata. Yohanes 5:37 Yesus berkata, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Seperti Bapak di surga itu menurut kamu roh. Emang pernah ada yang melihat rohnya Bapak? Nggak ada. Yang kelihatan itu bayinya Yesus karena dia makhluk. Emaknya yang merawat dia. Yang lebih tahu sebenarnya siapa Yesus adalah yang mengutus Yesus. Nomor 2 adalah emaknya. Nomor 3 adalah para murid-murid. Kalau untuk makhluk di muka bumi, Bunda Maria yang kita tanya, anakmu sebenarnya siapa sih? Tidak ada satupun statement dari Bunda Maria kalau anaknya adalah Tuhan. Nggak ada. Justru anak ini sendiri yang menjelaskan bahwa aku ini hanya utusan Tuhan. Kenapa lu datang-datang mengatakan dia Tuhan? Lu bilang punya lagi Tuhan mau berwujud laki-laki. Gua tanya lah tinggi badan, lahirnya kapan? Maboklah kau menjawab. Itu resikonya bro kalau mabok. Udah ya jangan mabok lagi. Bedakan antara manusia dan Tuhan. Anaknya Maria bukan Tuhan.
Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu ya Mesias yang diurapi Tuhan, atau manusia yang disayangi Tuhan yang lahir di kota Daud, yaitu Yesua Mesias bakal menjadi apa? Nabi atau rasul untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Oke? Paham? Siapa sih namanya nih? Hotmaili. Hotma saja. Hotmauli. Hotmauli. Buka mic-nya Pak Hotma. Jangan ketinggian kasih ilmu kayak tadi. Oke. Man buka ditanya nanti kalau dia bilang man buka teos, ini pelingkir. Jadi begini. Fatma. Jadi begini. Pak Hotma. Jadi gini Pak Hotma ya, sebelum Anda mau mengenal yang namanya Allah Tuhan kami, sekarang praktekkan. Ini PR buatmu. Kau tampar pipimu itu sekeras-keras. Sekarang kau tampar pipimu itu sekeras-kerasnya dan rasakan sakitnya. Setelah kau rasakan sakitnya, bisa nggak kau lihat sakit itu? Bagaimana rasa sakit itu? Coba gambarkan. Itu saja PR-mu. Atau Bang Kaisar suruh dia potong kabel PLN terus pegang tembaganya gitu. Nyentrum nggak? Kalau nyentrum suruh tunjukin Percaya gimana kau bentuk listrik itu coba. Percaya kau sentrum sama kayak kau Hotmauli. Kau percaya rasa sakit itu, kau percaya rasa manis itu, kau percaya rasa pahit dan asin itu. Percaya kau itu. Tapi bisa nggak kau melihat pahit itu apa, manis itu apa? Sama sakit yang kau rasakan, yang kau tampar pipimu sekeras-kerasnya, ada rasa sakit itu kan? Tapi bisa kau lihat rasa sakit itu? Belajar kau dulu untuk mengenal Allah Tuhanmu. Kok mau kau Tuhanmu cowok? Ilmu mendalam pula lagi itu. Itu masuk ke area filsafat orang berakal itu kalau itu. Itu materi untuk ateis. Ini anak materinya diturunkan dikit menjadi anak PAUD. Guru Dia sadar nggak sih dia ini ini Kaisar ini negur si Alfi ketinggian, dia juga ketinggian. nggak dia nih Fatma ini sadar nggak sih mic-nya itu ke-mute, sadar nggak Fatma? Jangan-jangan dia sambil ngomong tuh nggak dengerin yang di komal gitu kan, nggak sadar pula dia di mute itu. Jadi Yohanes 13:13 bro, itu waktu Belanda pertama datang ke Nusantara, diterjemahkan pertama kali itu, kamu memanggil aku guru dan tuan. Nanti direvisi itu, waduh bahaya ini kata Belanda. Kalau kita nggak robah, Kristen nggak laku ini, kita nggak bisa kristenkan daerah jajahan kita nih. Robah yuk, panggil Leidecker dari Belanda. Terbangkan dia ke Indonesia, ke Nusantara. Bagaimana caranya itu misionaris Leidecker? Masuklah Leidecker. Kata Tuhan ditambahin, disisihkan kata H menjadi Tuhan. Karena memang dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan. Jadi diimpor itu Leidecker, misionaris orang Belanda itu. Ya. Dirubahlah terjemahannya menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dia lupa nanti kalau perkembangan zaman, orang sudah bisa nanti membaca, belajar, dia nggak ngerti. Ternyata original tesnya bukan tes, tapi kurios. Ketinggian pula gua. Aduh ketinggian lagi. Aduh api. Memang diubah dari Tuhan ke Mana Tuhan. ayatnya dirubah itu? Oke, aku tunjukkan sama Anda. Iya, nggak apa-apa. Tunjukkan. Iya. Diam kau, diam. Aku mah jangan. Ini kan Yohanes 13:13 kan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu terbitan tahun 74. Sekarang kita pergi ke naskah kuno. Naskah kuno, misalnya kita lihat dari Browerius Klinker tahun 1863. Di sini nih, kamu bernama pada aku, pengajaran Daen Tuan, Daen kamu cata betul. Karena aku ada itulah. Nah, terus Klinker tahun 1879 bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan.
Gue Lanjut Roe lagi. dan Toewan. Lanjut terus. Mana lagi? Terjemahan 4 Ledeker ya. Mu bernama aku guru dan tuan. Enggak, aku enggak ketinggian kawan-kawan. Terus terang aja ini masih bahasa Melayu yang bisa dibaca kok. Terus mana lagi? Ende. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Potma. Kau bilang nggak diubah? Ini diubah. Terjemahannya maksudnya. Asli, Bible asli dulu. Bible asli aja buka. Oke, Ya, percaya. oke. Bible asli. Aduh, ini berat ini. Jadi teman-teman, ya Yohanes 13:13 ini, sorry ya sedikit nih ya tinggi. Original teksnya itu berbunyi humeis poneite meho didaskalos kaiho kurios. Kata guru berasal dari kata didaskalos kaiho kirios. Di sini ada kata kirios yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan. Nah, masalahnya begini, pada saat kirios itu diterjemahkan sebagai kata Tuhan, oke, nggak masalah. Sekarang kita perhatikan di dalam Kisah Para Pewarta 1:6 di sini kan ada kata Tuhan dalam bentuk non vokatif atau kata benda vokatif ya, yang berarti kata benda seruan. Diambil dari kata ya Kisah Para Pewarta 1:6 diambil dari kata Kyrie ya, hoimen on sunel tontes eroton auton legontes Kyrie, nih Kyrie non vokatif dari kata Kyrios tadi. Nah, masalahnya begini kawan-kawan. Kalau Kyrios ya yang non vokatifnya adalah Kyrie itu dimaknai sebagai Tuhan. Di Yohanes 12:21 Filipus pun dipanggil Kyrios. Tuh, orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepada Filipus, "Tuan." Di sini kan Tuan nih. Nah, tapi di original teksnya itu Yohanes 12:21 Filipus itu dipanggil Kurios juga. Gitu bre. Nah ini ketinggian. Makanya tadi Alfi bilang udah lebih baik sih kita mainnya tuh di bahasa-bahasa kuno saja. Gimana Pak Hotma? Jalan. Udah- Oke. Udah pingsan ya kau? Belum kan? Oke. Ikuti dulu narasimu. Taruh dulu Tuhan. Jadi kalau Tuhan kalian siapa? Allah itu Rob, Allah itu pun ilah. Tuhan. Allah itu Tuhan. Iya, aku ikuti tadi. Tuhan kalian siapa? Tuhan. Banyak Tuhan kami. Bapak kami juga Tuhan. Saya juga Tuhan. Banyak Tuhan. Semua orang laki, dengar, diam dulu. Semua orang laki-laki masuk ke rumah sakit disebut Tuhan. Benar nggak, teman-teman? Jadi kok kalian nuhankan Muhammad? Apa? Kok kalian nuhankan Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan. Kenapa lari ke sono? Lagi ini. Kok lari ke situ? Lu jangan mempersulit dirimu, bro. Enggak enak lo didengar. Nanti kau malu. Kamu kan tadi mengatakan siapa itu Tuhan? Semua pasien masuk di rumah sakit kalau laki-laki semua Tuhan dia. Hos, Oke. dengar apa dulu? Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dulu, buka dulu. Apa itu bunyinya? Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Bukain, Sesudah Pi, ia bukain, Pi. mengatakan Bukain, Pi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia dia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Gak ada di sini dikatakan terangkatlah ia. Gak ada lah dikatakan di sini terangkatlah ia ke sorga. Mana kata sorga di sini? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mana kata terangkat di sorga di sini? Kau menambah-nambah nih kau. Mana paradiso di situ nggak ada? Kalau udah awan menutup Mana? ke surga itu. Mana lu nambah-nambahin Itu. lu? Nggak bener lu, nambah-nambah lu. Lu suka nambah-nambah lu. Mana kata Ketika surga? mereka menatap langit, waktu dia naik itu, kalau naik dia kemana? Ke atas awan? Ke langit, ke langit, Langit lah. ke langit. Ke Uranon, Kau- bukan ke kau- paradiso. kau- kau- Ke Uranon, kasih original Iya, teksnya. Uranon. Kasih original teks. Diam. Kita ajarin ya. Sudah berdirilah orang yang berpakaian putih. Lu diam dulu. mereka. Lu diam dulu. Enggak, masalah di sini enggak ada kata langit atau kata surga, Dai. Enggak ada kata Uranon di Iya, Kisah nggak Para ada juga. Pewarta 19. Enggak ada.
Mana ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, nih butir 10-nya ada kata langit nih. Langit ya, kisah para pewarta 1:10. Langit itu datangnya dari kata Uranos. Nih, Ayat 11 itu, ayat 11. Ntar dulu, enggak, ntar coba dulu, lihat sabar. di 10. Coba lihat di 10. Anda kan tadi baca kisah para pewarta 1:9. Oke, nggak ada di sana kata surga. Nah, sekarang di 10-nya ketika mereka sedang menatap ke langit. Nah, di sini kan ada kata langit nih. Langit itu berasal dari kata Uranos. Nah, bener lah Tuhan kau itu di Uranos. Betul. 11-nya 11. 11 ikuti Apa lagi? Enggak apa-apa. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu. Ini mampus di sini. Gimana? Di sini ada kata kunci langit 1, surga 1, surga 2. 2 kata surga, 1 kata langit kan? Nah, perhatikan nih sama Anda nih. Kisah para pewarta 1:11 itu ya, baik kata surga maupun kata langit itu berasal dari kata uranon, langit 1, uranon, langit 2, uranon, langit 3. Tiga-tiganya tuh uranon. Tiga-tiganya langit. Kok nggak ada paradiso? Mana paradiso ya? Ayo Hotma. Ketinggian ini. Oh, ketinggian ini. Ketinggian Jadi lah. Bang Hotma, Ketinggian. yang perlu kamu ketahui Bang Hotma, di sini kan ada kata langit 1, surga 1, surga 2, ya. 3 kata ini sama-sama dihantam dari kata auranon, ya. Ketinggian ketinggian Bentar, Ketinggian, enggak. Yang jadi Ini pertanyaan sedikit lagi. Berarti selain Yesus Sedikit lagi. Gini, Sedikit berarti lagi. selain Yesus berarti Tapi jangan orang-orang dipotong itu dulu. sudah melihat surga ya. Kaisar, jangan ini pembelajaran Sedikit buat. lagi. Bagus ini. Uranon, kalau kita lihat ya, ini aku permudah aja nih, translate selection to Indonesia menjadi apa? Langit. Yesus itu ke langit, Bang, bukan ke surga. Diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Jadi di situ LAI salah terjemah, balik dulu ke terjemahannya. Kenapa Uranon ini diam dulu kau. Kenapa Uranon ini diterjemahkan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan? Ada langit, ada surga. Kenapa bisa? Original teksnya semua Uranon. Ini kan Kenapa bisa? Alkitab yang kau baca itu kan di surga itu. Ke langit. Yang kau pegang itu kan Itu salah terjemah, itu Kucut. tertera ini. Itu salah terjemah, bro. Salah terjemah ya. Yang edit-edit. Ulangi lagi, Alfi. Salah Ulangi terjemah lagi, kau bilang Uranon di sini. artinya apa? Lu diem. Ulangi lagi, Pi. Uranon artinya apa ke bahasa Indonesia? Bang, ya, kata langit ya, yang dia berkata kepada orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Kata langit berasal dari kata Uranon. Nih, ku tunjukkan Uranon yang pertama. Uranon yang pertama ini. Ya. Kenapa Bang Tan? Kenapa Bang Tan? Halo Abang Tarni Ahmad ya. Kenapa Bang? Bahas masalah kitab Al-Quran, semua itu bohong itu semua. Ini Intinya apa lagi? kalau kita hidup itu Udah. Aku sih nggak nyambung. Saya antar kau ke laut. Di laut membutuhkan Anda, bukan di sini tempat Anda ya, oke? Nih, bahkan bahasa Inggrisnya itu nggak jujur gitu. Enggak, bahasa Inggrisnya pun jujur. Pada saat LAI menerjemahkan langit 1, surganya 2 kali muncul. Enggak gini Bang. Di sini kan langit 1 muncul. Terus Yesus yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Enggak, bentar. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, Bang. Coba lihat Inggrisnya. Inggrisnya aja into the sky. The sky. Sky ini langit. Nah, terus apa disusul lagi? From you into the sky. Kedua nih, sky kedua, langit kedua. Nah, keluarnya kata langit yang kedua kalinya. Terus saw him going into the sky. Sky lagi, Bang. Langit lagi. Itu karena kenapa? Karena di original teksnya menggunakan kata uranon. Saya kan tadi udah lihatkan. Uranon artinya langit.
Coba kalau Greek surga apa? Paradiso. Coba kasih dia biar dia paham. Hmm. Kau ini saya ajarin bro, kau supaya kau nggak dibodoh-bodohi oleh terjemahan. Oh, tunggu ya, kita. Nah, kau bersyukurlah kita di sini, lihat. tempatnya jujur. Kita nggak dibayar per puluhan loh. Beda sama Kita pendetamu, lihat. dibayar per puluhan, sehingga kau harus dibodoh-bodohi. Ini tempatnya pintar loh di sini bro. Bentar ya. Ikuti dulu narasimu. Kalau ke langit, Diam dulu. Kita mau lihat dulu surga itu bahasa Yunaninya apa. Alfi harus Bang, lihat kalau contoh. manusia biasa bisa ke langit. Bentar ya, Alfi harus lihat contoh Kejadian 2:15. Bentar. Septuaginta online. Bentar ya. Izin beri waktu